teknis paling sederhana, saran gue untuk semua teman-teman yang ngerasa takut sama resesi. Lu tulis apa sebenarnya ketakutan lu yang sesungguhnya. Kita kasih solusi. Coach Rene, Coach Ismail, Renat. Eder. Resesi 2023. Ini banyak banget yang takut nih gara-gara katanya ntar tahun depan tuh banyak pengangguran. Pengusaha bakal hancur-hancuran karena udah gak ada yang beli. Demand-nya turun. Semuanya kebangkrutan, sulit ini, sulit itu. Tuh, ada lagi di berita tuh. CNN Indonesia, ancaman resesi kian nyata. Bagaimana nasib lapangan kerja Indonesia? Emang resesi apa sih? Ayo Der. Justru gue nanya, kalau kehadiran Anda di sini tidak bisa menjawab, Langsung diganti. Langsung diganti, acara selesai. iya. Justru perannya host nggak perlu pinter, tinggal tanya. Ngapain mau datengin lu pada? Tugasnya ngapain? Bener nggak? Coba. Nggak gini. Gue mulai yakin ini salah host nih. Nggak kan memang kalau dari data yang ada kan katanya di tahun depan kalau Indonesia mengalami penurunan itu akan terjadinya resesi. Kalau menurut saya. Nah, menurut Anda dari pelaku-pelaku calon komisaris BUMN dan Menteri Keuangan seperti apa? Silakan berbicara. Kesian. Lempar dulu deh. Oh, dia duluan nih. Boleh. Yuk. Kesian nih. Oke, mungkin gue mau mulai dengan pertanyaan juga ya. Ya. Kalau lu bilang resesi itu apakah yang kita lihat Indonesia bakal ekonominya hanya mengalami perlambatan pertumbuhan atau tidak tumbuh sama sekali? Kalau yang gue nangkap dari audiens dan teman-teman sih mungkin banyaknya di tidak tumbuh sama sekali. Bahkan gue pengennya bahas di situ juga. Karena kalau dibilang perlambatan nanti takutnya udah nggak ditonton lagi. Tapi kenyataannya forecastnya tumbuh 5,3% kalau nggak salah kan tahun 2023. Tapi resisi di mana ya? Maksud gue kenapa digembar-gemborin banget? Ya, oke, gini. Gue mungkin ini gini. Semua yang ada di puncak pertumbuhan selalu akan ada turun. Jadi kalau lu lihat histori ke belakang gitu ya, dunia ini udah berapa kali sih gitu ya resesi? Apa yang kita ingat gitu yang menurut kita wah ini parah banget ekonominya? 98 98 sama pandemi kemarin 2020 2008 2008 tuh apa ya by the way? Global Financial Crisis. Yes. Oh, tapi Indonesia tumbuh tuh 4,6%. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di setiap resesi menakutkan, iya. Parah banget apa enggak? Seberapa besar resesi akan menghantam kita? Wah, bisnis gua nggak bakal tumbuh. Atau gua harus mecat karyawan. Atau wah, gua sebagai karyawan gua bakal berhenti kerja nih, jangan-jangan berhenti. Apakah gua bener-bener bakal kehilangan order? Ya, yang ditakutin orang-orang begitu. Oke. Kenapa? Sebenarnya apa sih yang nyebabin resesi? Oke. Kenapa Indonesia diprediksi ya akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi? Ada hubungan sama Cina nggak? Agak lucu gini coach. Kalau gue misalnya ngelihat dari pertumbuhan yang nanti bakal 5,3% katanya ya di tahun 2023, itu aja udah berlawanan dengan definisi resesi itu sendiri kan. Dimana dalam 2 kuartal tumbuh secara negatif year on year-nya. Yes. Berarti nggak ada growth, bahkan dia jadi minus. Terus nanti 5,3% diprediksi, bahkan optimis untuk mencapai itu. Terus apa yang harus kita khawatirkan di sini gitu? Kalau seandainya memang prediksinya bagus. Dan kenapa nih? Maksudnya influencer finance, ekonom, bahkan presiden kita juga bilang bakal gelap. Iya itu dia tuh. Nih datanya dari CNBC aja tuh kalau terkait dengan tadi IMF belum ada yang bahas ya. Kan biasanya ada hubungan sama IMF juga karena kan Indonesia juga makin tergantung juga kan untuk kesana-kesana. Enggak juga dong, kan udah bikin SWF sovereign. Nah makanya kita bahas nih itu. Dana Moneter Internasional IMF mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun ini sebesar 5,3%. Yes. Tuh dari 5,2 menjadi 5% pada tahun 2023. Oh, masih 5%. Iya. Oke. Dipangkasnya di situ. 2020 is the worst, 2 kuartal negatif. Yes. Tapi itu karena self induce ya. Artinya kalau kita bilang bukan dari fundamental ekonomi ya, tapi self induce karena memang pembatasan bikin kita jadi produktif. Oke. Gini, what do you think? Resesi yang digembar-gemborkan itu kita nggak bisa lihat Indonesia berdiri sendiri. Indonesia itu bagian dari sebuah kegiatan ekonomi global yang gede banget. Apa yang terjadi sih sebelum ini? Ada pandemi, terus ada perang Rusia, Ukraina.
Oke, ini semua punya faktor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi dunia. Iyalah. Oke, apa yang terjadi jika ekonomi dunia melambat? Maka ekonomi kita bergantung, kita ada ekspor, ada impor. Bahan baku kita mungkin diproduksi itu rata-rata 70% itu bahannya impor. Apa yang terjadi kalau bahannya nggak ada sama sekali? Atau harganya mahal banget? Oh, berarti ngaruh ke supply chain. Yes. Bagaimana kalau negara tujuan ekspor kita nggak lagi butuh produk yang kita mau ekspor? Komoditi. Kita kan gede di komoditi sumber daya. Iya. Dan komoditi harganya naik, harusnya kita diuntungkan kan, jadi surplus. Demand-nya turun. Oke. Oh iya. The problem is demand-nya turun. Iya. Oke, mereka melambat. Apa yang sedang terjadi sekarang di Eropa? Harga minyak mahal banget. Oke, harga minyak mahal. Akibatnya semua barang-barang komoditi primernya mereka juga naik. Setelah ini musim dingin, mereka harus bayar listrik luar biasa mahal karena butuh pemanas dan segala macam. Oh, harusnya pakai surya panel tuh. Nah, tadinya duitnya mau buat jalan-jalan ke Bali jadi ketahan. Ya. Tadinya buatnya yang mau beli furniture yang datangnya dari Indonesia jadi ketahan. Makan restoran. Ya, yang mau makan di restoran jadi ketahan. Kira-kira impactnya itu real? Apakah akan terjadi resesi? Bisa jadi. Oke. Jadi kalau apakah bisa terjadi? Ya, karena kita lihat data, semua data riset makro, mikro bahwa perlambatan ekonomi global itu sedang terjadi. Dan ini belum peak. Kenapa dibilang 23? Karena peaknya kemungkinan besar akan terjadi di kuarter 2 dan kuarter 3 di 2023. Oh, indikatornya artinya di 2 kuarter itu kalau memang ternyata growth-nya nggak bagus, berarti dinyatakan resesi. Berpotensi negatif, maka itu terjadi resesi. Berpotensi. Oke. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngadepin potensi resesi ini? Itu dulu tuh, betul tuh. Apa yang terjadi kalau resesi? Apa yang terjadi kalau perlambatan ekonomi ada di depan mata kita? Customer kita berkurang, daya jual kita menurun, inflasi bisa-bisa tidak terkendali. Oke. Customer yang tadinya beli 2 jadi beli 1. Customer yang tadinya sebulan ada 100 bisa-bisa tinggal 50. Lu bakal ngapain kalau kayak gitu? Waduh. Tapi lumayan juga ya, biaya skincare mungkin jadi turun nih. Loh, bener gak? Bini gue jadi gak beli skincare lagi kan? Lumayan. Atau bisa cari dari tempat lain yang gratis. Enggak dong, ngapain bisnis gratis? Ada sarkas sekali ya. Cari endorsan. Enggak, maksudnya ditukar sama sebagai endorse, suaminya disuruh pakai juga gitu. Tapi iya. Tapi gini, ini kan kalau ngelihat dari kalkul, gue orang nyebelinnya, gue juga ekonom gitu ya. Background gue ekonom. Tapi kalau gue ngelihat angka-angka itu ya suka mumet sendiri ya. Nomor satu, dan lo ngomong sama 5 ahli punya pendapat yang beda-beda gitu. Yeah. Tapi memang kalau dilihat semuanya terkait resesi mengamini sih bahwa 2023 harusnya resesi. Peluangnya besar. Ya, peluang untuk menjadi resesi itu besar dan punya dampak yang nggak main-main. Dan menurut gue yang penting lo pegang nomor satu, selain memahami dari mana dan gimana, pahami dulu bahwa ini ada yang ngasih clue. Dan kalau udah ada yang ngasih clue kan kayak lo udah tahu bakal hujan gitu ya, bro bakal hujan gitu, dan lo nggak dengerin kan, yang problem lo gitu, betul nggak? Okay. Kita masih bilang enggak, masih belum hujan, sekarang kata siapa hujan? Enggak ada gitu. Dan lo nekat aja jalan, akhirnya nggak bawa jas hujan, jalan kaki, kan akhirnya yang celaka lo. Gitu. Jadi menurut gua warning ini dipakai nomor satu, pembelajarannya adalah untuk memastikan kalau keadaan paling buruk terjadi, lo siap nggak? Sekarang kita definisikan dengan adanya para coach di sini, ada host-host ganteng-ganteng ini. Hal terburuk apa sih mungkin terjadi? Ya, menurut gue yang perlu didengerin yang pahit aja dulu. Ya nggak? Kalau ternyata nanti nggak terjadi kan bye-bye aja gitu ya. Ya kan? Dan kita bisa bahas terburuk kan mulai dari secara ekonomi, secara secara perusahaan, secara rumah tangga itu seperti apa? Atau gitu. Personally. Kita lihat aja paling gampang dari pelajaran resesi terakhir yang belum lama ini sebenarnya gara-gara pandemi itu kan. Iya kan? Lo lihat efeknya apa sih buat lo? Masih
ngefek nggak? Seperti apa coba? Nah itu. Jadi menurut gue kita sama-sama kita supaya nggak ini jadi acara para ekonom, ya, kita coba tarik ke gimana nih risiko terburuk yang mungkin terjadi. Oke, nangkap gue. Artinya berarti di sini apakah bisa disamakan dengan kejadian yang kemarin pas pandemi itu orang-orang jadinya yang tadinya nggak kepikiran pivotnya dadakan. Artinya apakah ini bisa disamakan? Contoh misalnya, resesi nih berarti gue harus sudah nyiapin pivot nih nantinya nih. Lebih kompleks ya, karena kalau kemarin yang bikin simple itu adalah pemicunya satu, pandemi. Iya. Iya kan, dan pilihannya adalah ya pembatasan. Iya, oke. Iya kan, dan itu dipilih oleh pemerintah kita dengan segala macam pluses and minusnya. Ada yang maki-maki, ada yang muji. Iya enggak? Dan sekarang kita lihat efeknya. Negara kita sebut aja Cina masih mempertahankan zero covid. Jadi efeknya mereka masih pembatasan. Tapi nggak boleh kita celak juga. Kenapa? Karena mereka menyelamatkan nyawa loh. Amerika udah angkanya jutaan yang meninggal. Cina menurut hitungannya nggak tahu benar nggak tahu enggak. Cuman di angka 7 ribuan, 10 ribuan, jauh di bawah jutaan. Jadi mereka bisa mengatakan ini menyelamatkan nyawa. Cuman efek yang berkepanjangan ini, Cina tuh kan pabriknya dunia ya. Iya nggak? Dengan dia membatasi diri, artinya kan nggak mungkin seproduktif normalnya. Contoh aja kayak iPhone akhirnya udah mengalihkan sebagian besar produksinya ke India dan Vietnam. Ke Cina juga. Oh makanya dari India, Cina. Makanya India diprediksi lebih tinggi dari Indonesia nanti pertumbuhannya tuh bakalan. Nah pertanyaannya gini, kalau ngelihat kondisi seperti ini, pemicunya kalau sekarang lebih kompleks menurut gua, karena masih ada yang pembatasan kayak Cina, sama ada yang efek dari Amerika perang, ya, terus efek dari ya biasa deh sentimenan gitu kan, ya kan, antara gue nggak suka sama lo, gue mau nunjukin gue nggak suka sama lo, tapi ternyata gue suka sama lo, geopolitik lah, ya nggak? Posisinya kan sekarang gue main sama siapa, bener nggak sih? Gue main sama siapa, nentuin bisnisnya gue gimana, trade-nya gimana, dan ini jadi lebih rumit. Kalau dulu kan kita udah punya kesepakatan, ya udah, yuk kita sama saling berdagang, boleh. Sekarang kan gue nggak boleh dipersepsikan dagang sama lo karena gue temennya temen lo atau musuhnya musuh lo, ya kan? Taiwan tuh kan bikin riweh gitu loh semuanya. Iya. Bener nggak? Apalagi, bener nggak sih? Bener. Iya kan? Jadi sekarang tuh kayak orang tuh banyak mati gaya gitu, dan politically incorrect, mesti gimana? Nah, jadi lebih kompleks, dan ini yang mempersulit sehebat apa prediksi 2023 dan transisi ke clean energy juga yang benar-benar. Oh udah deh, sorry ya Nat, kalau ngomong kayak gitu ya kita udah gagal total deh ya. Kalau maaf ya. Yang mana sisi yang mananya? Lo kita nggak siap sama sekali. Lo mau ngomongin transisi clean energy. We're not ready. We're far behind. Mau pakai ukuran yang mana silahkan. Pengaruhnya apa sih coach? Kalau kita ketinggalan, kita punya batu bara banyak, punya semuanya banyak, kok senang aja. Iya kan, tapi kan gini, yang paling gampang kan kalau batu bara kan yang bisa beli kan bukan cuma kita. Dan kalau kemudian yang butuh batu bara bahkan asing di kayak di Jerman ya, mereka udah mengaktifkan kembali batu baranya. Kenapa? Karena udah kagak dapat resources. Jadi mereka mampu beli lebih mahal dari sini, dan kita punya batu bara akhirnya lebih banyak diekspor. Kalau orang yang mikirin cuan kan akan mikirin loh, kalau PLN beli dari gue berapa? 40-60 dolar. Di sana mau beli 120-150, no brainer, gue kirim ke sana. Lebih cuan. Berarti ketergantungan kita sama fosil oil, maka batu bara dan lain-lain. Tidak, kecuali ada pendekatan holistik. This will not change in the next 10 years. Oke. This will not change. Holistic. Oke. This will not change. Nggak ada lah, susah. Gitu, dan PR besarnya menurut gue kita jangan reaktif sih, dan ini kan makanya ada kita coba pengen ngobrolin. Menurut gue paling berbahaya mendengar potensi, bukan isu, kabar tentang resesi atau apapun adalah kita jadi reaktif. Loh gini coach, social unrest. Iya, social unrest itu kan pada dasarnya semua karena kalau gue nanya 10 orang, 10-10-nya menurut lu tahun depan gimana? Jelek. Akhirnya semuanya kan mikir, oh ya Allah jelek. Dan kita malah menjadikan itu kenyataan, bener gak sih? Ya semua atas izin Allah. Tapi efeknya adalah kita jadi lebih takut kepada satu sama lain. Ngelihat jenggot tebel mulai takut gitu kan. Terus ngelihat, dan efeknya apa? Bugiman, bener gak sih? Kita cari orang yang gini, orang kalau takut apa yang dibutuh? Gue kalau bisa gue nyalain satu orang, siapa sih gue salahin deh.
Bener nggak? Yeah. Dan efeknya apa? Kita nggak kreatif. Yes. Gue mau ada sedikit sharing nih kan masalah ngadepin resesi tadi. Hujan loh, nih mau hujan tapi kita diam aja. Sedangkan dulu dalam Al-Quran sendiri bahkan ya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika ngedengar mimpi seorang raja, ya kan akan ada 7 sapi gemuk yang dimakan sapi kurus dan lain-lain. Intinya yang ditafsirkan akan ada 7 tahun kesuburan, kemakmuran, lalu akan disusul dengan 7 tahun kering atau 7 tahun kemarau. Dan tanaman yang hijau, tanaman yang kering dan lain-lain. Nah itu kan walaupun ya kita bisa bilang rezeki udah di tangan Allah dan lain segala macam, tapi kita berikhtiar ikhtiar. Sebagaimana Nabi Yusuf saat itu berikhtiar menyelamatkan Mesir dari krisis pangannya. Nah kalau gue mau bridging ini untuk pada kita nih personally atau perusahaan, bagaimana cara kita memanage di tengah-tengah resesi supaya kita tidak melakukan efisiensi berlebihan, nggak memecat karyawan berlebihan dan lain segala macam, tetap bisa jalan, tapi juga tetap dapat income, atau mungkin kalau mau idealnya sampai bisa profitable. Gitu kira-kira gimana supaya kita bisa nyontoh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam mengelola resource yang ada dan tetap bisa, karena Mesir saat itu bukan cuma gak kelaparan doang, mereka bisa bagi negara-negara di luar Mesir untuk ini, karena apa? Memanage resource yang ada. Nah berarti sekarang kan udah dikasih clue nih, bakal susah. Berarti gimana cara kita manage supaya kita bisa jadi seperti Mesir saat itu? Menurut gue jawabannya harus datang dari orang yang sanatnya paling dekat sama Nabi Yusuf. Masya Allah. Masya Allah, berat. Memang ampun. Coba kita telah dari bangsa Arab langsung ya. Iya. Nama lu siapa? Renat. Lu? Berry. Rene Ismail ada. Masya Allah. Berat. Gimana sih? Jadi pertanyaannya apa Nat tadi Nat? Ini pertanyaannya kan Nabi Yusuf kan berhasil memanage resource sehingga ketika itu bukan cuma Mesir nggak kena krisis kelaparan yang itu besar banget. Mereka itu jadi bahkan ya menurut historical findings Mesir itu menjadi the dominant nation karena itu. Karena keberhasilan mereka mengelola dibantu oleh tentunya Nabi Yusuf gitu. Kita mau ngomong ngelola negara apa ngelola enggak. Kita ngelola usaha. Kita ngelola usaha. Udah, kejauhan aja, cukup. Ya, kita ngelola usaha. Gini. Ini saya harus tengahin. Karena memang tahun akan mendekat gitu ya ke tahun itu, jadi kita bukan haknya juga mengurus negara, tapi kita ngurus aja. Bijak ya. Bukan di The Next Bossman Mardigo. Enggak dong. Ini kalau jadi kemana-mana bahasnya tersono-sono nih. Oke ya. Silakan. Oke. Gini, gue pakai ini kacamata sebagai pengusaha. Ya. Kita lihat histori bahwa grafik itu, kurva itu selalu naik turun. Iya. Oke. Jadi adanya sebuah resesi atau ada guncangan ekonomi itu sebuah keniscayaan. Dia pasti dan hampir pasti terjadi. Masalah waktunya kapan? Kita tadi udah ngomong sebelum ini ada pandemi, sebelum ini ada 2008, sebelum lagi ada 98 dan seterusnya. Oke. Kalau kita perhatiin benar-benar kurva penguatan ekonomi dan pelemahan ekonomi di sepanjang sejarah resesi, kurva pelemahan ekonomi itu selalu lebih pendek dan kurva penguatan ekonomi itu selalu lebih panjang. Oke. Apa artinya? Kalau terjadi resesi, terjadi perlambatan, terjadi 2 tahun, maka sisanya adalah kita ngomongin enak-enak. Make sense. Karena tahun 90-an krisis. Terus abis itu dia gak krisis lagi sampai di akhir 90-an. Yes. Abis itu krisis lagi di 2008. Yes. Kan .com bubble, abis itu kan Great Financial Crisis. Abis itu kemarin emang udah jatahnya berarti per 10 tahun ya. Betul. Apalagi sekarang cycle 100 tahun dari Great Depression di tahun 1920-an. Yes. Ya cuma gini, mau itu setahun 2 tahun, tapi kan pengusaha juga goyang juga. Nah, ya kan? Oke lah anggaplah setahun deh. Masa setahun dia nggak makan, coach? Masa setahun dia nggak jualan? Iya kan? Gue coba dari sisi pandang mereka dulu deh. Kalau lo mau tahu, ya lo pengusaha ujian terberatnya dan ini adalah momentum di mana mengasah ketajaman pengusaha untuk membuat strategi, membuat inovasi yang luar biasa hebat. Gue mundur sedikit case yang menarik di tahun 97 ketika terjadi resesi ekonomi. Salah satu perusahaan seluler di Indonesia justru melakukan investasi besar-besaran, invest BTS di seluruh Indonesia. Dan apa yang mereka lakukan ketika yang lain nahan, itu membuat mereka sampai hari ini tidak terkalahkan.
Oke. Oke, satu. 2008 ketika terjadi resesi di 2008, Samsung mereka melakukan restrukturisasi, lalu mereka fokus dengan produk-produk yang profitable dan nyetop semua produk-produk yang nggak profitable. Dan ini di tengah resesi, mereka yakin next setelah resesi selesai, market akan fokus ke produk-produk yang berkualitas. Lalu mereka invest. Oh, apa yang terjadi sekarang kita lihat. Oh, oke. Jangan lupa juga coach, 2003 itu kan .com bubble juga, in a way ada bentuk downturn juga ya, kepercayaan terhadap tech. Tapi justru pendanaan terbesar Google diperoleh di tahun itu, yang membuat mereka jadi bisa benar-benar take off ya, scale up. Oke, lagi bubble burst yang .com bubble itu di tengah itu loh. Di tengah itu ya. Jadi maksudnya peluang itu selalu ada. Ya, artinya apakah bisa dicocokin dengan seperti itu? Artinya berarti mungkin brand-brand sekarang atau pengusaha-pengusaha jangan dulu inovasi, tapi dia tahan sejenak, baru nanti akan inovasinya di setelah melewati fase resesi. Gini, yang menarik, setiap kali ada resesi, kalau ini adalah lomba F1, ini adalah tikungan tajam yang hampir semua akan ngerem. Oke. Siapa yang akan nyalip ketika dia dapat opportunity yang jelas? Ya. Oh. Dan nyalip paling indah, paling sering terjadi justru di tikungan. Ya, saat yang paling ditunggu-tunggu. Yes. Dia agak lengah dikit, lebih gampang dari dalam. Menyalip keindahan, meleset. Nah, resiko tinggi wajar, resiko tinggi pasti itu udah bagian dari resiko kita jadi pengusaha. Oke. Jadi artinya gini, apakah resesi akan terjadi? Ya bisa terjadi, kemungkinannya besar terjadi. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Tadi sign-nya kan udah banyak. Tujuannya sign itu diberikan bukan untuk bikin iya itu. Mati deh gue gitu. Marah gitu kan, komplain ini nyalahin gara-gara justru ini. Justru kita harus bangkitin narasi-narasi dia panik. Kalau enggak ntar workshop kita nggak laku. Ya, karena isinya workshop ilmu, persiapan buat lo ngadepin resesi. Yang diuntungkan tapi bukan workshop juga loh. Tapi krisis tuh laku. Krisis itu barang dagangan. Barang dagangan paling laku. Perusahaan. Udah bener-bener Winston Churchill apa lagi biasanya? Betul sekali. Enggak, kalau misalnya kemarin nih di 2020 kan lagi Renat? Apalagi selain perusahaan yang bisa mengambil manfaat dari resesi kalau menurut konspirasi teori lu? Coba. Ada orang yang kemudian bisa mempertahankan kekuasaannya kan? Ya kan, karena krisis. Boleh dilurusin lagi ya, kan? Saya tawarannya ke mana? Ya, misalnya ada. Gue makanya diem nggak gue. Gue gini, kalau lagi kondisi gunjang ganjing kan nggak mungkin yang namanya shareholder itu mengganti CEO kan? Apalagi udah perform kan CEO-nya. Benar kan? Jadi sebenarnya itu. Aduh, jangan makan seblak gue. Gue makan seblak dulu. Ada isinya gak sih sebenarnya? Tapi gue pengen bilang gini sih. Satu hal yang suka nggak dilihat tentang resesi, bahwa ini adalah efeknya adalah akibat dari saat kita dalam kondisi baik, ya kita berlebih. Ini kan cara market mengoreksi diri, bener ya? Iya kan? Yes. Cara market mengoreksi diri, dan biasanya kalau kondisi lagi baik-baik kan kayak begini lo kagak mau dengerin gitu kan. Big with big money come big egos gitu, bener ya? Dan akhirnya efeknya apa? Lo ngelakuin hal-hal yang justru semakin membuat lo terpuruk saat resesi tanpa lo sadari. Contohnya? Kebiasaan lo untuk kemudian membeli gitu ya, atau punya, atau shopaholic gitu, atau kemudian nggak punya perencanaan, itu kan efeknya jadinya harus dibayar saat kemudian keadaan jadi lagi sempit. Dan menurut gue ini juga perlu dipahami. Satu, nggak reaktif tadi kan pembelajarannya. Terus kedua adalah ya jangan belanjain ego lah, kurang lebih itu gitu. Baik lo sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu, atau kepala perusahaan, CEO ya, atau jangan belanja ego berarti nggak mikirin branded itu maksudnya. Bukan itu aja. Yang penting aja gitu, lo beli itu karena lo butuh. Kan bilang gini, artinya pemberhentian. Kan pemberhentian mempekerjakan atau memberhentikan orang itu kan bukan karena resesi, tapi karena konsekuensi kebutuhan saja juga kan. Kalau kita spot on menakar itu, menurut gue akan lebih waras sih.
Ya. Jadi gini, kalau lu sebagai pekerja, lu mesti khawatir nggak? Bukan karena resesi lu mesti khawatir. Kontribusi lo ke perusahaan tuh gimana gitu loh. Nah ini maksud gue. Mungkin kita takutnya kejauhan, tapi pikirkan aja mau itu resesi atau enggak resesi. Kalau lo nggak ngapa-ngapain, ya lo bakal kehilangan pekerjaan lo gitu. Nah, itu Coach, kalau ya. ini mungkin buat diskusi ya. Ketika terjadi seperti yang sekarang, sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, ketika ada sesuatu yang menakutkan seperti ini dalam intensitas yang luar biasa tinggi dan masif gitu, orang tuh biasanya punya kecenderungan untuk berpikir tidak rasional. Betul. Sedangkan ini harus disikapi dengan rasional. Sangat rasional. Nah, gimana caranya? Kita sebagai pengusaha kah atau sebagai karyawan kah gitu kan? Situasi menakutkan gini itu tetap berpikir rasional. Berat tuh. Iya tuh. Nomor satu ya dengerin channel ini kan. Oke, masuk. Apalagi yang tiap hari Ahad ya. Nomor 2, workshop kalau yang ditawarkan di sini langsung diambil apa lagi dong? Betul. Ya kan karena kita angkat itu kan adalah harapan. Dan ini diedit aja ya malu. Loh, udah di smash tadi, di rewind gimana sih? Udah gitu dikatanya co-foundernya gak ada guna sama sekali. Boleh saudara ini ditarik aja gak? Enggak, maksud gue orang buat revenue kita juga, buat gaji anak-anak di sini. Itu mukanya udah susah-susah kayak gitu kan. Tapi benar. Sorry coach. Tapi emang ada bukunya kan yang Black Swan ya. The worst of the worst tuh pernah terjadi dan sometimes we don't realize gitu ya, kayak Perang Dunia Kedua itu efeknya dahsyat, tapi efek dorong habis itu juga dahsyatnya luar biasa. Ya belum pernah ada dunia mengalami produktivitas sepanjang itu, gitu kan. Salah satunya periode damai waktu itu. Dan setelah perang besar gitu, ini sama sekali nggak mengisyaratkan akan terjadi perang besar atau malhama atau apapun itu ya. Tapi PR kita menurut gue ya itu tadi sih. Ini pertanyaan yang menarik dan ini kita harus bahas nih. Kita kan kadang-kadang suka bandulnya tuh coach. Ekstrim kan ya. Abis sangat takut atau sangat berani optimis gitu kan. Jadi lo gak di tengah. Sementara rasionalitas itu ngajakin kita di tengah. Ngajakin kita mesti punya apresiasi terhadap apa yang kita takutkan. Punya pemahaman bagaimana kita punya keberanian. Nggak ekstrim. Nah, rata-rata ekstrim yang terjadi gitu. Oh nggak ada apa-apa, salah. Atau hancur, salah. Mungkin rasa lelah kali coach ya. Kita baru ngelewatin yang bener-bener resesi. Yang di tahun 2020 kemarin yang bener-bener kita ngerasain kesulitan yang bener-bener berat. Terus tiba-tiba 2023 ini kan tadi dibilang sama Coach Ismail resesi 2 tahun, masa ekonomi kurva naiknya bisa 8 tahun, bisa 10 tahun, bisa 7 tahun, lebih panjang. Dia udah kehajar kan lagi. Baru nih. Enggak, justru gini. Baru enak-enak dikit nih. Baru maksudnya kayaknya ini tahun gue nih gitu. Tiba-tiba dikabarin tahun 2023 gelap lagi loh. Tapi coba ada angle lain juga. Sakit perut, asam lambung kita naik gitu. Enggak, tapi ada angle juga yang udah terbiasa dengan seperti itu sebenarnya juga nggak ngurusin juga. Ada juga angle itu loh. Ngerti nggak? Misalnya udah kebiasa dengan dulunya pandemi, jepret, ya kan? Terus tiba-tiba ya udah, begitu ada datang sebenarnya harusnya dia tuh nggak merasakan yang parah banget harusnya. Mungkin angle-angle itu ada ya, berbagai macam angle memang. Gimana ya? Gue nanya lo kepada kita di sini yang punya usaha gitu. Apa sih yang buat kita sebenarnya memulai usaha ini gitu kan? Iya kan? Kalau cuman cari duit aja banyak cara gitu, tapi kenapa Ismail milih Zahir gitu kan? Dan ini salah satu yang udah lama sekali gitu kan, dan you manage to do that gitu. Mungkin ini yang menurut gue perlu didengar. Udah lewati berapa krisis kan? Udah melalui beberapa krisis dan akhirnya pasti ada rule of thumb yang dipegang gitu. Apa sih yang bikin lo bisa go through that crisis, next crisis, following crisis, itu gimana? Dan menghadapi resesi 2023 ntar gimana planning-planningnya? Berat bener pertanyaannya. Loh 25 tahun hasilnya. Ini pengaruh pendukung siapa enggak? Enggak bisa. Boleh. Tolong fokus dulu. Boleh, ntar dulu dikesampingin dulu ya. Fokus. Okay. Derry for President. Wah. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Pertama ini gue pribadi ya. Gue pribadi ketika situasi chaos, maka by default kebanyakan orang akan kehilangan rasionalitas.
by default kebanyakan. Oh iya, setuju sih. Oke, Iya. panik. Oke. Nah, situasi itu, kepanikan itu membutuhkan leader yang menentukan arah. Oh. Saya udah kalau dengerin leader kayaknya Gimana gitu ya. oke, lanjut. Oke ya. Jadi butuh leadership. Ini mungkin pelajaran dari pengalaman kita di kantor. Gue 2000 sebelum pandemi itu 2020 Maret di kita Maret ya. Sama hal Januari 2020 2019 kita udah ngelihat bahwa ada beberapa simptom ini akan ada perlambatan. Oke. Kita lihat. Nah, 2020 awal sebelum pandemi kita kasih kisi-kisi. Kita belum tahu bahwa pandemi itu karena kalau itu katanya nggak ada di Indonesia kan? Ya kan? Betul. Tahunya muncul di Depok. Awal-awal di Depok. Iya kan? Cuma flu. Iya. Itu kan panik ada, chaos ada. Nah, butuh leader muncul. Jadi pertama yang gue lihat kita butuh leadership. Lo harus bangun leadership yang kuat banget di organisasi. Fungsinya leader apa? Ini terjadi kegelapan, dunia yang suram, nggak jelas arah. By default kita akan apa? Gue ikut mana yang ngasih tahu jalan. Iyalah. Oke, dan company butuh leader hebat yang tampil, berani ngambil resiko dan berani menunjukkan arah. Ya. Oke, apakah akan terjadi resesi? Terjadi atau tidak? Pilihannya adalah lo harus bersiap. Iya, betul. Gak ada pilihan. Jadi datang apa enggak, ada atau enggak, ya lu harus tetap ikutin leader lu itu. Betul. Yang memang betul-betul kompeten. Muncul leadership harus muncul di situasi yang chaos ini, tampil untuk menunjukkan arah bukan tanpa resiko. Direktur, CEO, founder, ketika menunjukkan arah, ini bukan dukun, bukan orang pinter yang wah gue tahu ini udah deh aman deh pasti, nggak ada juga. Somehow dia berani ngambil resiko. Dia berani tampil untuk ngelit, untuk nyetop kekeosan. So oke, situasinya gelap, situasinya tidak jelas, but based on pengalaman kita, apa yang kita punya, kita harus pergi ke arah sini. Meskipun itu salah tuh ntar pilihannya. Belum tentu benar, nggak ada yang menjamin benar. Kalau udah salah, si leader tersebut gimana? Menurut gue lebih baik salah daripada nggak ngapa-ngapain. Dan salah ini kan bukan karena merencanakan salah. Dari salah lo bisa lebih cepat, lebih dekat menemukan yang benar. Betul. Ketimbang kita tunggu aja gimana. Gitu, itu. Taunya kuenya udah diambil sama orang-orang. Iya. Oh, oke. Jadi itu ya leadership muncul, lu menentukan arah. Nah, ketika menentukan arah, teknis paling sederhana saran gue untuk semua teman-teman yang ngerasa takut sama resesi. Oke. Lu tulis apa sebenarnya ketakutan lu yang sesungguhnya. Gak bisa lu bilang gue takut resesi. Itu terlalu general, man. Oke. Yang lu takutin apa kalau ada resesi? Lu tulis. Gue takut order gue turun. Gue takut gaji gue dipotong kah? Gue takut kehilangan pekerjaan. Gue takut kontrak gue nggak diperpanjang. Gue takut pelanggan gue minta diskon. Ketakutan lu tulis deh. Baru cari pain relievernya. Yes. Oh ya. Yeah. Jadi kalau lu larut dalam gelombang yang wah ini gelap. Iya gelap. Terus so what kalau gelap? Oke. Apa yang lu takutin gitu? Okay. Ya kan kalau lu ada center kan lu nggak takut. Nah, ini maksud gue keren Coach Ismail. Jadi artinya ketika lu nggak ngapa-ngapain, lu tuh nggak nyiapin center di rumah, lu nggak nyiapin korek di rumah, lu nggak nyiapin lilin di rumah. Yes. Ketika mati lampu dan lain sebagainya, lu baru gelagapan. Mana pinjam tetangga, handphone, pakai flashlightnya. Aduh, baterainya lowbat lagi. Panik kan? Tapi giliran udah lu siapin, yang tadi Coach Rani juga nambahin juga, at least kalau nggak jadi mati lampu, ya lu nggak salah juga beli lilin, nggak salah juga nyiapin itu semua di tempat-tempat yang memang nantinya dan untuk menuju kebenaran tadi kan. Artinya ketika ada sesuatu lagi lu bisa ngeluarin mungkin dari buat hal yang di luar dari kegelapan apa segala macam, at least itu bisa berfungsi juga ke tempat yang lain. Oke, nah sini banyak pengusaha-pengusaha nggak mikirin seperti ini nih sebenarnya. Padahal kalau ngomongin value proposition design atau bisnis model canvas yang kita pelajarin dulu tuh sebelum bangun perusahaan itu udah ada tuh pain relievernya apa segala macamnya. Betul. Oke. Itu pengalaman gue beberapa kali sih begitu. Jadi leadership penting. Habis gitu ya lo harus mengambil langkah, nggak bisa diem.
Dan nggak ada yang bilang jaminan bahwa lu pasti benar juga nggak ada, men. Itu pun juga leadernya harus yang dari itu pun baru yang leader di organisasi. Artinya kita juga butuh leader juga di sebuah negara dong ya. Di semua level menurut gue. Di semua level. Dan gue nggak tahu, mungkin Coach Rene bisa jawab. Yang namanya leader potentially mungkin 5%, mungkin 10% dari organisasi mungkin ya. Yang ketika ada chaos, dia panggilannya I have to take the lead. Waduh, berat. Dan kita nggak, maksudnya gini, leader itu kan bukan posisi ya. Yes, lo jabatan. mungkin punya gelar, lo mungkin punya jabatan CEO, but that doesn't make you a leader. Kalau lo merasa nggak ada yang bisa lo lakukan, ya yo chairman aja. Bedanya lo CEO chairman. Betul. Bukan cuma orang chairman, tapi lo CEO chairman. Leader itu akhlak, leader itu temperamen, leader itu ya itu tadi keberanian untuk mengarahkan pada saat yang lain takut takut salah gitu. Dia merasa ambil tanggung jawab itu ada di dia, dan kita nggak butuh banyak-banyak. Indonesia Merdeka juga salah satu buah pikir satu orang namanya Hos Cokroaminoto kan. Jadi menurut gua kalau lu belum menemukan itu di dalam diri lo, merapat aja ke orang-orang yang sudah menunjukkan itu. Ya, dan mulai dari sana dengarkan apa yang mereka sampaikan. Indikatornya gampang, nggak gampang ngomong hati-hati ya. That's not a good leader gitu ya. Kalau leader tuh ngomongnya cuma hati-hati, jangan gini, jangan gitu. That's not a leader. Itu pesuruh gitu kan. Ya kan? Nah, lu cari orang yang justru bisa bicara secara rentetannya tuh clear, runut, apa yang mesti dikhawatirkan, apa yang mesti dipersiapkan. Ya. Nah, itu cara yang paling mudah. Kalau lu belum merasa menjadi orang itu, merapat dengan orang-orang yang udah seperti itu. Lah kalau gue sekarang CEO gue belum merasa seperti itu, alhamdulillah, mungkin itu tanda kerendah hatian lu gitu ya. Tapi artinya lu punya teman-teman kayak Ismail gitu kan. Ya kan, mantengin juga Derry, mantengin juga Renat, dengerin gitu. Monolognya Renat yang enggak keluar-keluar itu kenapa ya? Enggak boleh lagi urusan lain. Enggak boleh lagi Pak Derry. Ditunggu channel barunya. Katanya ini mau menyayangi Indrawan Nugroho. Iya kan? Ya, kita tunggu ya monolognya. Ini tantangan. Apakah dia mau mengambil leadership ini untuk memberikan arahan, betul nggak sih? Ini kan dalam kondisi gelap tuh, di mana salah satu orang yang punya kapasitas untuk mendalami sesuatu. Ya, langsung dibandingin sama Indrawan Nugroho. Bisa juga dicari. Iya. Tapi menarik ya. Tadi kan Coach Rene bahas mengenai Hos Cokroaminoto apa segala macam ya, artinya bahwa sebuah leader pun juga nggak harus dia mungkin backgroundnya seorang ini tadinya dan lain sebagainya. Kita lihat ya misalnya sebuah kepemimpinan atau mungkin negara apa segala macam ya, nggak melulu template-nya dia tuh harus orang ini, ya kan? Nggak harusnya template-nya dari orang ini. Nah itu masih works nggak sih? Masih lah. Ini kan pilihan ya, maksud gue, lu bisa ditempa dari mana aja gitu. Bisa. Ya, barusan tadi kan bilang Nabi Yusuf, ya kan? Apa sih credentialnya? Apa kan pendidikan lo di mana gitu kan? Nggak ada yang nanya Nabi Yusuf seperti itu. Bahkan Nabi Yusuf besar sebagai budak di kerajaannya. Tapi dia nggak cuma sebagai budak aja kan? Sebagai budak dia tahu, dia cerdas, dia mengamati bagaimana itu intrik-intrik pemerintahan, para politisi, dan dia belajar dari situ. Jadi menurut gue yang lo lakukan sekarang, kalau ada kejadian apapun, observe, pelajarin. Jangan cuma jadi akibat gitu ya. Kita kan sering jadi akibat ya, terus efeknya marah. Terus ngelihat ada isu KDRT ini marah-marah, baikan lagi, terus bingung lagi gitu kan. Terus akhirnya kita jadi maksud gue jadi konsumen aja gitu loh. Tapi kita nggak observe. Iya kan, ada apa sih sebenarnya di balik ini? Betul. Dasarnya apa sih? Ya itu ya mungkin bisa jadi mungkin ada demand creation di situ, ujung-ujungnya ada konser cinta lama bersemi kembali, bersatu kembali, kan kita nggak tahu di acara TV-TV. Ya maksudnya kan kayak gitu-gitu kan mungkin bisa terjadi. Kita ini terlalu sering membiarkan diri kita jadi penonton. Dan kalau kita nggak suka, kita teriak. Ya kan, kalau kita suka kita tepuk tangan. Tapi nggak ngambil ownership, itu problem gue, terutama terkait resesi ini. Mengenai resesi lagi nih kan, dampak resesi itu untuk beberapa kalangan kan beda-beda ya Coach ya, dalam kekhawatiran mereka beda-beda. Tadi kita dari sudut pandang perusahaan, gimana nanti harus take leadership, gimana caranya nyusun strategi lagi, tulis pain-nya apa supaya dapat reliever-nya apa. Nah sekarang untuk misalnya di kalangan upper class,
Kalangan upper class pasti ada kekhawatiran ada devaluasi dari aset mereka jadi turun. Harga properti mereka turun, harga saham yang mereka udah kumpulin turun. Sedangkan bagi orang-orang yang baru opportunity, gue tungguin lu turun, lu gue timpuk nih pas lagi harga diskon, ya enggak? Ya berarti tapi kalau di middle class boro-boro mau mikirin kayak gitu, gue duit bulanan aja nggak ada. Terus abis itu kalau gue dipecat kerjaan gue mau ngapain nanti? Kalau misalnya orang-orang yang punya uang, punya aset segala macem, boleh deh, gue mulai main catur nih di sini nih. Gue jual aset gue yang kira-kira bakal turun nantinya, buat gue beliin aset yang kira-kira bakal nge-boom nanti. Bagaimana mereka memanage duit mereka? Sedangkan mereka-mereka nih yang ada di kelas menengah, kelas bawah, yang hidup mereka hari ke hari, bulan ke bulan, ketika nggak ada pekerjaan, ketika perusahaan semakin lesu, itu kalau kita ngedenger tentang Great Depression dulu, abis itu sampai banyak yang bunuh diri. Hotel-hotel di Amerika, di New York itu sampai nyewain kamar buat lompat. Iya, rame tuh. Apakah ini akan jadi sesuatu yang terjadi lagi atau ternyata nggak sebesar? Gua nggak tahu deh. Soalnya proyeksinya 5%, ya kan? Tapi dampak perangnya, apalagi kalau misalnya hegemoni antara emerging power sama existing power, antara Amerika dengan Cina yang sekarang lagi main sindir-sindiran mulu, yang lagi main proxy war-nya lagi benar-benar jalan banget. Yeah. Kalau sampai Indo-Pasifik ternyata pecah lagi, jeder, dua ekonomi penyumbang GDP terbesar dunia nih rusak. Dampaknya kira-kira ke Indonesia gimana? Nah itu sekalian kita bahas aja. Itu kan berat juga kan? Maksudnya Indonesia oke, domestic consumption kita kuat. Ya kan, kita punya komoditas yang bisa dijual dengan harganya naik. Tapi kalau dua negara ini pecah dan terganggu lagi nih, kedisrupt lagi sama mereka berdua pecah nih, hegemoni besar ini nih, kira-kira bakal terjadi lagi nggak the Great Depression itu? Itu. Dan pertanyaan berikutnya juga, Indonesia ikut mana? Silahkan dijawab. Ikut Cina apa ikut Amerika? kita lihat tergantung nanti pemimpinnya siapa nggak sih? Misalnya pemimpinnya nanti misalnya Amerika banget atau ke Cina banget kan bisa jadi kan? Iya betul. Gue berharap siapapun pemimpinnya ke Indonesia banget. Dan apapun pemimpinnya juga harus kita ratatin siapapun yang jadi. Gitu. Setuju. Tapi lihat deh. Iya coba. Itu 2020 sih gue nggak. Ya ini kalau kita tadi Renat kan bilang kaitannya dengan tatanan ekonomi global, bagaimana kalau GDP dua negara yang ekonominya kuat itu penyumbang terbesar GDP dunia itu impactnya mereka turun gitu kan. Kira-kira ke Indonesia gimana? Kita lihat nih, say Cina ya, Tiongkok. Iya. Tiongkok itu kita lihat mana datanya. Tiongkok itu negara tujuan ekspor non migas itu Tiongkok sama Amerika aja itu udah 30%. Oh iya lah. Itu yang gue maksud. 18 tambah 12. Yes. Oke, ini ekspor non migas kita. Artinya kalau perlambatan ekonomi terjadi di sana, maka ekspor dari data ini non migas kita berpotensi turun. Oke. Apa yang terjadi kalau ekspor kita turun? Maka pendapatan devisa kita bakal turun, ya kan? Teman-teman yang tadinya bisnisnya ekspor mungkin sekian X jadi mungkin turun, yang tadinya karyawannya 100 mungkin jadi nggak bisa lagi jadi harus 70 dan seterusnya. Rupiah ambrol lah, itu hal-hal yang menakutkan. Tapi ya terlepas dari data ini, menurut gue gini, Indonesia tuh punya keberkahan yang luar biasa. Karena konsumsi domestiknya gede banget. Iya. Oke, negara konsumtif. Ya, lo tau nggak? Ada begitu banyak negara yang sekarang ekonominya suffer karena mereka menahan laju pertumbuhan penduduk. Apa tuh? Ada Jepang. Oh. Termasuk Cina. Yes. Cina kalau program satu keluarga satu anaknya waktu itu tidak dijalankan, potensinya Cina saat ini harusnya jauh lebih besar daripada sekarang. Lebih ngeri ya. Oke, Indonesia dengan kekuatan jumlah penduduk yang segitu besar, konsumsi domestiknya yang luar biasa besar, maka insya Allah resesi pun kalau terjadi, impactnya menurut gue tidak akan sehebat apa yang terjadi di pandemi kemarin. Exactly. Okay. Karena chaos yang terjadi di tahun 2008 aja, global financial crisis, kita masih tumbuh 4,6% kalau nggak salah. Yes. Zamannya Pak SBY dulu. Ya. Walaupun karena konsumsi domestik itu kan, domestic consumption. Walaupun landscape-nya waktu itu berbeda. Kalau sekarang ini kompleks seperti yang tadi Coach Rene bilang, kompleks banget. Ada pandemi yang supply chain
impact dari pandemi itu rasanya belum selesai, ada supply chain yang terganggu karena ada perang, ada perlambatan ekonomi di negara-negara penyumbang GDP yang luar biasa besar gitu. Jadi akhirnya ya kita harus berpikir agak keras gitu ya untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi resesi. Gak ada ruginya. Lo harus siap, intinya itu sih. Intinya lo harus siap. Salah satu hal yang menurut gue harus kita ubah cara pikirnya adalah mungkin terdengar naif, tapi nggak apa-apa, berisiko kontroversi toh kasih solusi juga gitu ya. Cara pikir bahwa kita upper class nanti gimana, middle class gimana, lower class gimana, itu kan cara yang di perspektif yang ditanamkan orang yang jajah kita dulu sebenarnya. Kalau kita ngelihat orang yang punya duit banyak bukan cuman preservasi aset atau preservasi wealth, menurut gue mereka bisa melihat ini peluang untuk upgrade orang yang ada di bottom 40%. Dan untuk ngangkat bottom 40% itu, yang di bawah 40% diangkat ke atas, itu peluang bisnis yang gede banget. Gini deh, kalau ini satu negara mau komit untuk renewable, the whole industry itu akan memunculkan industri-industri baru yang dahsyat sekali. Susah tapi coach. Karena cuannya terlalu mudah kan untuk garuk tanah ya kan. Terus sekarang pertanyaan yang selalu gue tanyakan, kenapa sih kita nggak buat aturan aja semua pengusaha batu bara keluarganya tinggal di tempat batu bara. Ditambang aja tinggal di situ. Kan isunya cuma satu, lo ngambil di situ itu hak ekonomi lo kok. Cuman kalau lo ada habis ambil, dibiarin begitu, ancur-ancuran, kan lo pergi. Betul nggak? Anak lo di Singapura, istri lo mungkin tinggal di London, ya nggak? Iri, iya sih, gitu ya. Tapi di sisi lain, gini, ada perspektif yang lo mesti pertahankan, bukan cuma untuk kepentingan lo, keluarga lo, perusahaan lo saat ini, tapi yang lebih long lasting. Dan yang lebih long lasting adalah kita kudu mikirin planet ini. Karena yang lo acak-acak mungkin di pulau lain, tapi pulau lain punya efek ke sini. Dan kita jadinya kagak pindah-pindah ke energi yang lebih sehat. Lo lihat yang namanya lo tinggal di kota besar itu, berapa sih life expectancy lo terkoreksi? Ya semua ajal atas izin Allah. Ya tapi kalau lo tahu kualitas udara lo seburuk itu karena pilihan energi mix lo, dan lo merasa bye-bye aja, bahwa 90% setiap kali lo nyolok listrik itu dari sumber-sumber yang bikin lo semakin sesak. PR-nya apa? Gimana sih kita yang punya kapasitas lebih ngupgrade yang bawah? Itu yang paling penting. Redistribution of wealth. Meredistribusi. Gimana? Kalau redistribution of wealth itu kan kelas ini banget gitu, terlalu idealistik. Create new industry, create new perspective. Cuma kan gak semudah itu coach nge-create itu. Of course not. Tapi yang dibutuhkan apa? Jangan ngelihat apapun itu dilarikan ke wealth preservation. Yang penting gue selamat, yang penting perusahaan gue selamat. Itu dulu itu insting. Kan manusia gitu. Makanya survival instinct itu kan gimana caranya? Ya lo harus sadar, tadi kan dibilangnya gitu. Kalau lo memilih untuk cuman reaktif, ya lo akan milih, oh mendingan gue daripada dia, betul ya? Tapi percuma juga sih lo banyak duit lo segunung, kalau nggak ada yang produksi gimana? Nggak ada produksi. Lo lihat kan? Nggak ada yang produksi makanan, nggak ada yang produksi. Bro, lo lihat nggak di Sri Lanka? Yes. Ya gak? Kekayaannya tuh sampai maaf ya, menjijikkan gitu ya. Sampai akhirnya pas diserbu sama rakyatnya, kelihatan ada gold plated atau segala macam. Maksud gue, sakit nggak sih? Gitu. Sakit gak sih? Itu potret seburuk-buruknya ketimpangan itu terjadi. Jadi PR-nya menurut gue nomor 1, ya keadilan sosial. Bangun ya coach ya. Keadilan sosial, dan baru situ kita bisa ngangkat kesetaraan bersama-sama aja. Iya, gotong royong. Gue setuju. Ini gede banget, tadi Ismail kan juga bilang. Maaf ya, 30% dimakan kok itu. Ya, dimakan sama lokal. Bisa ya, asal bareng-bareng. Bisa. Kalau misalnya Tiongkok gak beli, Amerika gak beli, iya, asal duit-duit yang parkir dibagi nih ke orang-orang yang produktif, ya enggak? Betul. Tapi kalau lo semua keep, enggak semudah itu juga sih. Of course. Mau dia enggak mau berbagi gitu? Exactly. Enggak kan enggak berbagi itu kan akan menghasilkan. Kalau lo maksudnya gini, lo ngasih modal itu kembali return lebih gede dan bermanfaat untuk semua, kan baik sebenarnya, Der. Cuman kan yang takut adalah, oh ini bakal krisis, oh bakal kayak gini, duit makin dikekep. Jadi itu emang tadi sih jawabannya udah cakep banget. Ismail udah bilang leadership. Iya. Dan leadership yang isinya apa ya? Yang nomor 1 yang mengarahkan ya, kayak kita bersama-sama ke tempat yang lebih baik. Betul. Mungkin
bahasa gue kita butuh leader yang punya keberpihakan yang clear. Setuju. Thank you. Ya, sekarang ini dikit ya. Kalau tadi kita ngomongin ini kan resesi dan salah satu yang jadi isu tadi ya global warming dan segala macam, termasuk ketersediaan bahan pangan dan segala macam. Coba deh lihat kalau boleh. Impor jagung Indonesia tuh berapa sih? Coba. Ini sepele gitu. Coba kita cek ya. Aja kita sedikit. Iya, coba cek ya. Kita bilang kalau tadi anggaplah ekspor kita terganggu gitu kan. Terus tapi kalau ekspor kita terganggu, oke, kita barter, kita tahan impornya, lalu kita berpihak sedikit aja ke dalam negeri. Iya. Coba ke jagung ya. Datanya benar-benar yang jagung. Jadi sebenarnya kita kemandirian itu bisa ya. Bisa. Berapa impor jagung Indonesia setahun? Coba. Cek aja yang jagungnya, jangan cek jagung dari penggabungan kopi saset. Coba, kan itu ada katanya dari jagung juga katanya. Tapi yang jagungnya benerannya aja. Itu ada. 995 ton, ribu ton. 1000 ton. Republik Indonesia impor jagung 995 ribu ton dari Thailand sampai Argentina. Tahu nggak 995? Oh ini impor ya, bukan ekspor. Ya, sorry. Ya, ribu. Oh ini impor. Oke, 1000 ton. Itu kalau dikiloin berapa? 995 ribu. 1000 ton. Tambah 1000 lagi aja. Ya udah. Berapa kalau di rupiah? Triliun. Kalau dikiloin jadi berapa? Kan 995 ribu, jadi sama dengan 995 juta kilo. Oke. Bayangin kalau impor ini nggak ada, para pemodal modalin para petani. Petani kita kasih untung 1000 sekilo, bro. Ya nggak, itu duit berputar berapa? Itu baru satu komoditi. Exactly. Dan ini kita mesti undang ya. Ada satu orang yang lagi memperjuangkan ini. Itu siapa? Gokil banget. Siapa? Tengkulak jagung. No. Nggak kan tadi kan ngomonginnya kan. Kan dari tadi bisa tegang semua sih, serius mulu. Timpuk coach. Nggak gini. Dari tadi serius mulu. UMKM kita pusing coach. Hey, jangan tinggi-tinggi. Dari tadi gue nungguin nih half punch mana nih, punch nih. Pas lagi dapat dia ngumpan. Tengkulak jagung. Nanti kita undang nih. Loh kan tadi kan siapa coach? Namanya Irfan Kolonas. Oke. Apa yang dia ini? Itu gokil banget. Dia bikin apa ya? Kayak semacam agritech ya, yang bantu petani jagung, karena dia kesel ngeliat data yang sama persis yang barusan dia. Komoditinya juga sama lagi. Dia bilang, ini udah bangkit. Dia ngitung bahkan. Ini gak direncanain ya? Enggak. Dia ngitung bahkan berapa ratus ribu, berapa puluh ribu kepala kakak tuh bisa diangkat dari sini. Oh serius? Caranya bro. Gimana? Ya ini kan keputusan yang beli kan siapa? Ini diimpor siapa yang makan di kan sini? Beli kan maksudnya gini, kan gampang. I don't need to think. Gue mampu. Ya iya, cuman kan daripada lo nggak mau mikir yang lain kan bisa direalokasikan. Ya kalau nggak semuanya, separuh dulu dah, 20% dulu, ada plannya. Gitu. Nah itu harus jelas tuh. Tapi kadang-kadang kan bilateral gitu, lo beli ini gue dong, biar gue beli ini lo gitu juga. Pasti ada. Tapi kalau segini bro, lihat dari total konsumsi, menurut gue sih rada silih. Bahkan kedelai aja kita impor men. Dari Amerika. Tempe kita tuh tempe impor men. Semua. Iya kan? Sorry. Garam. Padahal tanah gula, kita tanah yang katanya dia. Gula. Yes. Ya, jadi mohon maaf saudara-saudara. Ismail for President. Ya, beneran ya. Keberpihakan yang jelas. Bismillah. Memang partai kasih solusi akan mengusung. Partai kasih solusi. Singkatannya apa bro? Partai kasih solusi. Jangan dipancing. Oh enggak. Gua kasih singkatannya PKIS. Makasih. Selamat gue. Partai PKIS. Makasih ya. Selamat. Hampir saya nyebut yang itu. Terus di bawah ada yang komen ujung-ujungnya politikan. Justru kita lagi bilang kita nggak mau berpolitik. Kadang-kadang bercanda juga diseriusin gitu. Udah ya. Oke, mungkin ini sih kalau gue bisa satu sih yang paling penting ya, misalnya key takeaways buat pengusaha ya. Kalau terus buat yang worry banget gitu kan ngadepin resesi, satu hari ini atau setelah lu lihat video kasih solusi ini, lu bikin town hall meeting deh, kumpulin semua orang lo ya kan, kasih tahu bahwa yang kita khawatirkan jika resesi terjadi adalah A, B, C, D, E.
Lalu apa yang harus kita lakukan adalah ini. Nah, Yang berikutnya lu sampein sama semua tim lu mulai sekarang, kurangin belanja yang gak penting-penting. Ya enggak? oke. iPhone 14 gak usah upgrade dulu lah ya enggak coach? Gak usah beli dulu, apalagi yang utang-utang gak usah dulu gitu. Kita tahan, kita lihat 1 tahun ke depan bagaimana situasinya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti jalan pegawai, dan direnovasi. Pegawai iBox pada di PHK, pegawai iPhone ini yang Nggak Beli usah iPad disana-sana aja, lagi. beli iPad. jangan beli. Apa selain terakhir? Tutup dong. Ini udah mau ditutup. Lo angkat masalah lagi. Kita kasih solusi.